Olahraga butuh pembinaan setara. Hingga detik akhir penyelenggaraan Olimpiade 2024 di Paris, Prancis kemarin, Indonesia berhasil membawa pulang 2 medali emas dan 1 perunggu. Raihan 2 medali emas tersebut mengulang capaian yang pernah dicetak kontingen Indonesia pada Olimpiade 1992 di Barcelona, Spanyol. Yang membuat perolehan Olimpiade Paris menjadi spesial ialah 2 emas yang didapat Indonesia itu bukan berasal dari cabang olahraga atau cabur bulu tangkis yang memang punya tradisi menyumbangkan medali emas. Bulu tangkis memang masih menjaga tradisi medali Olimpiade, tetapi kali ini mereka kebagian perunggu melalui Gregoria Mariska Tunjung di nomor tunggal putri. 2 keping emas justru diperoleh dari 2 cabur yang harus diakui tidak terlalu mendapatkan perhatian, yakni panjat tebing dan angkat besi. 2 atlet muda, Fedrik Leonardo di nomor speed panjat tebing dan Rizky Juniansyah di kelas 73 kg angkat besi dengan gemilang mampu menyingkirkan rival-rival berat mereka sekaligus menyegel medali emas. Keberhasilan kontingen Indonesia itu sangat patut diapresiasi. Di tengah parade kritik ada kalangan elit yang memilih jalan instan dan terabas menuju puncak. Kita saksikan Fedrik, Rizky, dan Gregoria menjadi teladan nyata bagaimana kita seharusnya berjuang merendah prestasi untuk negara tercinta. Di antara berbagai sengkarut masalah ekonomi, hukum, dan politik yang terjadi di negeri ini, prestasi tim Olimpiade Indonesia itu ibarat oase yang mampu membangkitkan kebanggaan dan semangat nasionalisme masyarakat. Bagi sebagian orang, kegembiraan atas raihan 2 emas Olimpiade itu setidaknya bisa menyingkirkan sejenak kepenatan dan masalah yang tengah mereka hadapi. Kendati demikian, keberhasilan itu juga mengisyaratkan pesan prestasi yang berhasil dicapai atlet Indonesia di Paris membawa konsekuensi tentang pentingnya skala prioritas pembinaan atlet. Pemerintah mesti mulai serius memperhatikan cabur-cabur non-tradisional yang sesungguhnya berpotensi menjadi mesin medali bagi Indonesia di ajang internasional. Tidak bisa dimungkiri, selama ini perhatian dan pembinaan pemerintah terhadap cabur-cabur tidaklah setara. Cabur populer seperti sepak bola dan bulu tangkis mendapatkan atensi sekaligus fasilitas pendukung yang lebih memadai, sedangkan cabur yang tak populer kerap dinomor-duakan, bahkan dinomor sekiankan. Padahal di antara beberapa cabur yang tidak populer itu, ada yang punya potensi menjadi penyumbang medali, baik di ajang kejuaraan dunia maupun multi-event regional dan internasional. Karena itu, apa yang diperlihatkan para atlet angkat besi dan panjat tebing dengan capaian tertinggi di Olimpiade Paris sejatinya bisa dimaknai sebagai sindiran keras kepada pemerintah juga kepada publik yang selama ini seperti kurang menganggap penting mereka. Sungguh menarik apa yang dikatakan Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI, Yeni Wahid, seusai keberhasilan Fedrik menggait emas di Paris. Ia menyebut bahwa perhelatan Olimpiade bukanlah ajang kawinan. Karena itu yang mereka harapkan dari pemerintah bukan cuma ucapan selamat, melainkan dukungan nyata untuk mengembangkan olahraga panjat tebing di Indonesia. Konsistensi program pembinaan menjadi kunci. Tidak hanya konsistensi dalam hal penetapan prioritas cabur, tapi juga konsistensi dalam hal penganggaran, mengingat proses pembinaan atlet yang terstruktur, sistematis, masif, dan berkeadilan memerlukan anggaran tidak sedikit. Dalam konteks ini, tak salah kiranya bila usulan yang pernah disampaikan komunitas olahraga yang meminta APBN diikat dengan mengalokasikan 2% anggaran untuk olahraga bisa dipertimbangkan lagi. Hanya dengan pembinaan yang serius di semua ini, kita dapat berharap akan lahir Fedrik baru atau Rizky baru. Tidak cuma di bulu tangkis, tidak hanya di angkat besi dan panjat tebing. Para pahlawan seperti mereka harus bersemai dan berbiak di semua bidang.